Inilah Bapak Ibu pelajaran yang berharga disampaikan Allah kepada kita semua di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-96 sampai dengan 103 ini. Intinya pertama sekali berhati-hatilah dengan syaitan yang menggoda kita, yang mungkin kita tak mampu untuk melindungi diri kita sendiri karena setan tak bisa kita lihat, tapi Allah memberikan sesuatu yang optimis kepada kita. Baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang kedua, mari kita perbanyak amal saleh ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan background kita masing-masing, sesuai dengan tingkat ekonomi kita masing-masing. Insyaallah amal saleh itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di hari akhirat yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata nahnu a'lamu bima وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Furqan, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik, para remaja serta anak-anak yang hadir. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah subuh ini hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan kita alhamdulillah sudah masuk di hari yang ke-20. Saya di awal Ramadan sudah merancang-rancang nih, pasti hari 1, 2 ini nanti akan begitu cepat. Ternyata ya seperti kemarin baru, ternyata sudah 20 hari Pak. Tersisa bagi kita mungkin 9 atau 10 hari lagi dengan Ramadan ini. Maka mari tetap kita isi secara maksimal. Dan alhamdulillah malam ke-20 ini tadi sudah diawali dengan i'tikaf bersama dan dihadiri oleh sebagian daripada kita. Tapi kalau saya lihat tadi ibu-ibu mungkin agak lebih banyak dari bapak-bapak, karena bapak-bapak kan yang terkaluk. Terkaluk ya Pak. Jadi besok kalau mau bangun 3 alarmnya, alarm HP, 2 alarm HP yang harus dihidupkan, kemudian ada alarm yang bisa bergerak. Ibu di rumah bergerak memicu bapak suruh bangun untuk datang ke masjid kita ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh ini akan menjadi ibadah bagi kita semua, dan mudah-mudahan tausiah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan buat Nabi yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang baik ini, saya mengharap kita semua untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada salah seorang jemaah kita, Pak Haji Armin, yang hari ini berada di rumah sakit. Tadi informasinya sudah sulit berbicara ya Pak ya. Kita harapkan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, memberikan kesehatan lagi, dan bisa berkumpul bersama keluarga dan bersama kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melihat hikmah dan makna daripada surah yang saya bacakan tadi, yaitu surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat yang ke-96 sampai dengan ayat 103. Ini adalah satu informasi bagi kita, informasi yang datang dari Allah yang pasti kebenarannya. Yang informasi ini tidak bisa didapatkan oleh ilmu tak bisa sampai ke sini, Bapak Ibu. Ilmu tidak akan sampai kepada seperti apa setan itu, ya kan? Tak tahu kita apakah setan itu berbisik. Ilmu tak ada tempatnya di situ, karena ilmu hanya membahas sesuatu yang kasat mata. Ilmu juga tidak akan tahu apa yang terjadi sesudah kita mati, karena ilmu itu bersifat positif saja, positivisme. Yang nampak, yang hari ini, yang terbukti dengan panca indera, yang bisa dirasakan oleh badan kita, tubuh kita, itulah yang digali oleh ilmu. Tapi apa yang terjadi nanti di kehidupan kita di masa berikutnya, itu tidak ada informasi yang bisa didapatkan dari ilmu. Maka syaitan yang tak tampak itu dari mana kita dapat informasi? Dari Al-Quran. Apa yang terjadi besok di kehidupan kita berikutnya, dari mana kita dapat informasi? Dari Al-Quran. Dan kita yakin Al-Quran adalah firman Allah, betul-betul terjamin kebenarannya, dan insya Allah ini adalah informasi yang sangat berharga untuk kita semua, agar kita bisa mawas diri dari syaitan, kemudian bisa mempersiapkan kehidupan kita setidak-tidaknya ketika kita pindah ke alam yang berikutnya, yang disebut dengan alam barzakh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsan. Artinya adalah tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Ini kalau konsepnya ini, jahat orang dengan kita, balaslah dengan kebaikan. Orang menghina-hina kita, ucapkanlah faqul salama. Selamat, silakan hina, kami tidak akan marah, tidak akan tercabut gigi kami karena hinaan kalian, tidak akan pekak telinga kami kalau kalian semakin menghina. Biarkan mereka dengan apa yang mereka lakukan, jangan dibalas dengan sesuatu yang lebih buruk dari mereka. Nah, salah satunya kan kita terapkan di dalam bulan puasa ini. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang mengajak kamu untuk kelahi, kalau ingin mengajak kamu untuk melakukan satu hal yang buruk, Rasul mengatakan, katakan inni shaim, aku sedang puasa. Jadi tidak perlu kita membalas dengan sesuatu yang lebih buruk lagi, yang akhirnya apa jadinya? Kita berarti sama dengan mereka. Mereka sudah jahat, kita balas dengan jahat, berarti kita sama-sama jahat. Islam tidak mau seperti itu. Mereka jahat, kita balas dengan kebaikan, berarti kita menang satu langkah dari mereka. Maka inilah tuntunan Allah kepada kita semua, tolak perbuatan jahat mereka itu dengan membalasnya dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kata Allah, kami mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Tentu orang-orang yang jahat ini adalah orang yang memang tidak percaya kepada Allah. Orang-orang yang memberikan sesuatu kepada Allah, gelar-gelar yang tidak layak bagi Allah. Ya, mereka berbuat kecurangan, berarti mereka seolah-olah menuduh Allah itu Allah tidak tahu. Ya, Pak ya. Mereka menipu orang, itu kan seolah-olah dalam pikiran mereka itu Allah tidak mendengar. Mereka korupsi dengan demikian banyaknya sampai 271 triliun. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara dan mengembalikan kerugian negara 1 miliar. Adil Bapak Ibu? Bayangkan. Makanya mereka tidak takut, senyum-senyum aja digali. Karena di dalam mereka bisa melakukan sesuatu.
Tapi kalau ada yang mencuri ayam, ada yang mencuri pisang, ada yang mengambil ini yang kecil-kecil, langsung diburu, ditembak kakinya. Ya kan? Banyak contoh-contohnya itu. Adanya ketidakadilan itu. Nah, ketika perbuatan itu terjadi, mereka seolah-olah memberikan sesuatu kepada Allah. Allah tidak maha melihat, Allah tidak maha mendengar, Allah tidak maha mengetahui. Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang menuruti nafsu dan keinginan mereka. Tapi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati, tetap fokus kepada dua hal. Satu, hak angket, yang kedua tuntutannya mahkamah konstitusi. Takutnya kita pengalihan isu. Ini udah meledak pula gudang senjata. Jadi menjelang tanggal 20 ini pasti banyak kejadian-kejadian yang harus kita hati-hati. Maklum. Oke, yang berikutnya Allah katakan wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Dan berkatalah, katakanlah kata Allah, ini termasuk bagian daripada doa kita. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Ilmu tidak sampai ke masalah syaitan ini Bapak Ibu. Tidak tahu. Ilmu hanya melihat orang yang diganggu oleh syaitan. Ilmu hanya melihat, karena ada ilmu kriminologi, ilmu tentang orang-orang yang mengapa melakukan perbuatan kriminal. Bahkan wajahnya pun bisa diprediksi. Ini wajah ini suka berkorupsi, wajah seperti ini suka jahat. Itu udah ada ilmunya, Pak. Tapi di balik itu mereka tak bisa melihat apa yang terjadi. Mengapa orang bisa melakukan kejahatan? Rupanya yang memancing orang untuk melakukan kejahatan itu adalah syaitan, yang itu diawali dengan hamazat. Hamazat itu artinya bisik, bukan bisik-bisik tetangga, tapi bisik-bisik setan yang alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang dia memasukkan ke dalam hati itu sehingga orang pun tergoda untuk melakukan kejahatan. Maka ini satu hal yang mungkin langkah awal kita untuk melakukan kejahatan, bisik-bisik setan itu. Makanya Allah tuntun kita, kalian kalau tak mau melakukan kejahatan, tidak mau tergoda untuk melakukan pelanggaran, maka awalilah dengan doa ini. A'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan syaitan yang mungkin menarikku untuk berbuat jahat, yang mungkin mengajakku untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat syaitan itu ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu syaitan tuh. Mereka, kata Allah, suka mengajak orang, menuntun orang untuk berbuat mungkar, dan suka mencegah orang dari perbuatan-perbuatan maaf. Itu syaitan itu. Jadi kalau ada jumpa dalam kehidupan kita macam itu, nah itu yakinlah itu. Itulah yang disebut dengan bala tentara syaitan. Junudus syaitan atau junudu iblis. Mereka punya kaki tangan. Mereka punya bala tentara yang senantiasa mereka ajak untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari mereka, agar mereka tidak hadir kepadaku, agar mereka tidak datang menggangguku. Nah, inilah doa yang dianjurkan untuk dibaca menjelang apa? Menjelang kita sholat ya Pak ya. Ya Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi siapa yang mau sholat baca doa ini sebagai upaya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang tidak akan pernah putus-putus untuk mengganggu kita. Dia akan goyang semangat kita sholat, dia akan goyang kekhusyukan kita, dia akan goyang kesabaran kita. Sehingga orang sholat itu kalau sudah goyang khusyuknya, entah apa-apa yang dia ingat dalam sholat. Kalau dia goyang kesabarannya, makin panjang bacaan imam, makin mendongkol dia. Wah, itu dia lama betul imam ini. Cepat sikit lah. Kalau bisa ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kalau bisa sudah sedikit sholatnya, cepat pula lagi. Dengan konsep kita itu. Padahal Nabi itu sholatnya katanya 8 rakaat itu bacaannya panjang-panjang.
Kita ditawarkan 23, ada Ustaz cerita di Siak. Saya baru balik dari Siak tadi malam. Ustaz dari Siak, Ustaz, musola kami, masjid kami mencoba untuk mempraktekkan 23 rakaat. Tapi memang kami berikan keleluasaan, silakan milih. Kami 23, mau berhenti 8 atau 11 silakanlah, tidak ada masalah. Ada 2 pilihan. Waktu sampai 8 ramai 3 saf. Ketika masuk rakaat yang ke 10 tinggal 3 orang lagi. Ustaz kata inilah problem. Akhirnya saya pun tak semangat lagi memimpin sholat berjamaah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu kenapa terjadi? Karena kesabaran kita digoyang oleh syaitan. Ingin cepat-cepat selesai. Makanya kajian kita dulu kan menyebutkan salah satu aspek yang harus kita jaga di dalam ibadah itu adalah perbanyak sabar dalam ibadah. Akhirnya kita lama berdiri, lama duduk, lama menghabiskan waktu untuk beribadah. Maka salah satu yang mengganggu itu adalah syaitan. Maka Allah ajarkan kita dengan kalimat Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkara syaitan yang Allah sampaikan kepada kita. Yang harus kita jaga diri kita dari syaitan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut. Allah cerita alam berikutnya dari kita. Sampai kata Allah, suatu ketika akan datang kepada kalian kematian. Kepada orang, ya, siapapun mereka, yang beriman mati, yang kafir mati, yang tua mati, yang muda mati, yang ceramah mati, yang diceramahi juga mati. Tapi kalau Bapak dulu silakan. Kita minta panjang umur baik. Hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai suatu ketika maut itu hadir kepada kita. Dia datang kepada kita. Baik dengan pengantar ataupun tanpa pengantar. Nah, pengantar itu banyak Pak ya, sakit, tua dulu dia, dulu sehat, sekarang ya, tidur aja kerjanya. Atau tanpa pengantar. Menjelang akhir zaman Nabi mengatakan akan banyak tanda-tanda akhir zaman itu. Kiamat itu dengan banyaknya orang mati mendadak. Ada macam-macam. Sedang khutbah Jumat ada yang mati, sedang jadi imam sholat ada yang mati, sedang sholat pun jamaah ada yang mati, sedang mendengar pengajian pun ada yang mati. Maka kalau ikut pengajian yang agak lama sedikit memang perlu baca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika. Jadi Allah katakan datang suatu ketika kematian itu kepada kalian. Qala rabbirji'un. Apa yang diminta pada saat itu, terutama yang mendadak-mendadak, mereka minta rabbirji'un, wahai Tuhan kami, pulangkan kami, kembalikan kami. Ini berkali-kali di redaksi seperti ini Allah sampaikan kepada kita di dalam beberapa surah ya, beberapa ayat yang menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Mereka rasanya tak terima kematian itu sampai. Bukan karena mereka tak menerima takdir itu, tapi ternyata yang tak membuat mereka terima kematian itu adalah mereka tidak siap dengan amal soleh. Makanya orang yang ketika sampai di kematian itu senantiasa mereka minta kepada Allah dikembalikan itu untuk amal kebaikan. Tidak ada yang lain. Bukan untuk melanjutkan hidup, bukan untuk menikmati lagi ini segala macam. Tapi yang mereka minta adalah kami ya Allah ingin mengerjakan amal soleh. Maka Allah jelaskan di sini, la'alli a'malu salihah, agar kami ya Allah mengerjakan amal, berbuat lagi. Apa dia? Salihah, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang dulu tak kami kerjakan. Kami mau hidup lagi ya Allah untuk beribadah. Tak sempat dulu, sibuk kami ABC dengan kehidupan dunia. Fima taraktukallah, yang dulu kami tinggalkan. Ini penyesalan yang luar biasa. Dulu sekian tahun yang lalu pernah kita bahas ini,
Bagaimana manusia di ujung hidupnya itu betul-betul menyesal karena terlambat beribadah. Dan ada ayat kedua Bapak Ibu, tadi saya catat dari tafsir Ibnu Katsir. Allah juga katakan hal yang sama ini, tapi bukan pada saat kematian, tapi pada saat orang masuk ke dalam neraka. Surah Fatir ayat 37, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka yang tak beramal itu, mereka yang banyak berdosa itu, yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam. Gimana bayangan kita Bapak Ibu, ada orang berteriak-teriak di dalam neraka? Mungkin teriakannya itu sampai menghabiskan suaranya. Saking takutnya dia dengan neraka. Saking berharapnya Allah memulangkan mereka ke dunia. Apa yang mereka ucapkan? Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan. Mereka berteriak, suara mereka sampai sekuat-kuatnya. Minta, Rabbana akhrijna, keluarkan kami dari sini ya Allah. Na'mal salihah, agar kami bisa beramal saleh. Kalau tadi dengan ayat yang kita baca tadi, la'alli a'malu salihah, kami mau berbuat yang baik lagi ya Allah. Kenapa itu terjadi? Boleh jadi satu, dulu mereka tidak maksimal di dalam beramal. Ada kesempatan beramal, tidak dilakukan. Ya. Atau mereka ketika ada tawaran beramal yang baik, mereka kerjakan juga yang jahat. Akhirnya mereka berteriak-teriak. Kami ingin beramal ghairal ladzi kunna na'mal, dan amal yang akan kami kerjakan itu bukan amal yang dulu kami kerjakan. Berarti mereka mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan amal saleh. Disuruh jujur, curang, ya kan? Disuruh sedekah malah mencuri, disuruh menikah malah berzina, disuruh berbuat baik malah berbuat jahat. Nah, itu ada kontradiksi amal yang dulu mereka kerjakan dengan harapan mereka ingin mengerjakan amal yang baik. Kami ingin beramal saleh ghairal ladzi, kuncinya Bapak Ibu di ghairal ladzi ini, karena kami dulu tidak mengerjakan amal itu. Tapi apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Ini pelajaran untuk kita ini. Bukankah kami, kata Allah, sudah memperpanjang umur kalian? Nu'ammirkum, kami lamakan hidup kalian. Banyak pelajaran yang kalian dapatkan. Harusnya kan kalian sadar. Makin tua makin sadar, makin tua makin sadar, makin tua makin sadar. Banyak pelajaran yang didapatkan. Tetapi yang terjadi adalah kalian malah mengerjakan perbuatan yang sebaliknya. Maka hendaklah ini umur yang panjang ini memang menjadi jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Umur yang Allah berikan kepada kita yang masih terbuka ini, kita jadikan jalan untuk memperbanyak amal saleh. Karena salah satu yang akan menyesal itu adalah yang tidak maksimal beramal saleh. Yang tidak beramal pasti menyesal. Tapi ada juga penyesalan bagi orang yang tidak maksimal beramal saleh. Ada kisah, mungkin kita ulang lagi kisah itu untuk mendorong semangat kita beramal saleh. Sya'ban namanya, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Nabi pun bertakziah ke rumahnya, dan istrinya pun bercerita, ya Rasulullah, aku mendengar suamiku mengucapkan 3 kalimat ini yang aku tidak paham dengan ucapan itu. Tolong jelaskan ya Rasulullah. Maka kemudian diucapkanlah, suamiku mengatakan, andaikan semakin jauh. Yang kedua, andaikan yang baru. Yang ketiga, andaikan semuanya. Kan kalau berandai-andai itu berharap dia bisa melakukan itu, ternyata tidak kesampaian. Maka Nabi membaca ayat ini. Biasa ini ada di dalam penjelasan tentang hadis ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian, kata Allah, memang lalai tentang urusan akhirat. Lalai, banyak kita yang lalai. Yang lalai dengan hari kematian kita, yang lalai dengan hari akhirat kita. Banyak orang yang lalai gitu. Sehingga mereka tidak siap untuk menghadapi kematian, mereka tidak siap untuk hari akhirat. Fakashafna anka
anka ghita'aka. Tapi suatu ketika, kata Allah, sesuatu yang menutupi mata kalian itu kami hilangkan penutupnya. Jadi mata kita ini ternyata yang menurut kita hari ini bisa melihat, Pak, itu ada batas tertentu yang Allah tutup, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Tidak bisa kita lihat. Apapun yang kita upayakan, carilah alat untuk melihat yang gaib, itu tidak bisa kita. Kita tinggal hanya alladzina yu'minuna. Untuk yang gaib kita beriman. Usaha apapun yang kita lakukan tidak akan mampu. Tapi ada orang pada saat waktu akan meninggal, kasyafna anka ghita'aka, yang tidak bisa dia lihat itu dicabut oleh Allah, sehingga dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang yang normal. Fabasarukal yawma hadid, maka mata kalian saat itu, kata Allah, betul-betul tajam melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Maka orang di akhir hayatnya nanti akan bisa melihat satu, malaikat yang kedua, mereka akan bisa melihat nyawanya keluar dari badan kita. Maka Nabi mengatakan nanti mata itu akan mengikuti ruh. Ya, ini kok mata kita nih, oh ini ruh keluar. Sekarang nggak tahu kita Pak, ruh kita macam apa Pak? Nggak bisa. Kita juga akan bisa melihat orang, mungkin keluarga kita yang datang menyambut kita. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita yang masih bayi meninggal dunia dulu Pak. Dia sambut kita, ibu bapak nih, saya jadi tebusan bagi kalian dari api neraka. Bingung kita. Kita juga bisa melihat bidadari yang disiapkan Allah, atau surga istana kita yang disiapkan Allah. Dan kita juga bisa melihat seperti apa pahala yang Allah siapkan untuk kita. Ternyata itulah yang terjadi dengan Sya'ban tadi. Ketika dia mau meninggal dunia, kata Rasulullah, dia lihat apa yang sudah dia kerjakan. Ternyata masih menyesal. Padahal dia sudah berbuat baik Bapak Ibu. Ya. Satu, andaikan jaraknya semakin jauh. Ternyata Allah lihatkan, ini loh kemarin pahala kamu dari jalan ini ke Masjid Al-Furqan. Jaraknya hanya 100 meter. Ini pahalanya. Kayak mobil pula gitu Pak. Alhamdulillah. Tapi andaikan rumah kamu 2 kilo dari Masjid Al-Furqan, ini loh pahalanya. Akhirnya dia, ya Allah, betapa banyaknya pahala kalau rumahnya jauh dari masjid, kemudian mereka ke masjid. Maka dia berharap, ya Allah, andaikan dulu rumah saya semakin jauh dari masjid. Dia datang ke masjid saja, rumahnya dekat, dia menyesal. Jadi luar biasa, dia menyesal karena ternyata ada pahala yang lebih besar. Yang kedua, kata Nabi, andaikan yang baru, suami kamu itu pernah beli baju baru, dia pakai ke masjid, tidak cukup karena masih dingin. Kemudian dia cari baju yang kedua, dia pasang 2 baju, dia pergi ke masjid. Tiba-tiba di tengah jalan ada yang minta baju karena kedinginan. Dia buka baju yang secondnya, dia berikan kepada pengemis. Ketika dia mati, kata Rasulullah, Allah lihatkan, inilah pahala baju second kalau disedekahkan, inilah pahala baju yang terjadi. Ya Allah, andaikan dapat istri, dapat baju baru, ya Allah, betapa luar biasanya pahalanya, ya Allah. Tapi menyesal Pak, mau dibalikkan jarum jam itu. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Yang bersedekah saja masih menyesal, apalagi yang tak bersedekah. Yang ketiga, andaikan semuanya, suamimu beli roti besar, roti Arab itu, makan dia, tiba-tiba datang yang meminta-minta karena dia lapar. Suamimu baik, dia suka bersedekah, dia bagi 2 roti, ini untuk kamu, ini untuk saya, yuk kita sama-sama makan. Tapi ketika dia mati, kata Rasulullah, Allah lihatkan, ini loh pahala setengah, ini kalau pahala semuanya. Dan dia menyesal, ya Allah, mengapa dulu tidak semuanya? Kan aku bisa beli roti yang lain, ya kan? Tapi semuanya sudah terjadi. Nah, inilah yang terjadi kepada orang yang beramal tapi masih menyesal. Jangan sampai kita terjadi dalam hal seperti ini. Jadi orang banyak di akhir hayat nanti akan meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbirji'un, pulangkan kami. Tapi itu tidak akan mereka ucapkan Pak, karena orang mulutnya tak lagi
bisa mengucapkan. Ya, tak ada lagi kata-kata yang keluar. Kalaupun mati mendadak, tak sempat dia ucapkan lagi. Tapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dalam batinnya, bagi yang meninggal dalam keadaan sakit itu yang mereka tidak beramal, mereka senantiasa mengucapkan ini, pulangkan aku ya Allah. Untuk apa? Untuk mengerjakan perbuatan amal soleh yang dulu tidak aku kerjakan. Kemudian Allah katakan, innaha kalimatun huwa qailuha. Tapi Allah sudah tahu dalam hatinya itu. Dia hanya sekedar mengucap saja. Tidak sungguh-sungguh dia itu. Ya. Dia hanya main-main, kata Allah. Itu hanya sekedar ucapan, bukan sebuah penyesalan. Berarti ada orang yang jahat di akhir hayatnya sampai juga dia tidak menyesal. Hanya sekedar ucapan di bibir saja. Kemudian wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang itu sesudah mereka mati, Allah katakan mereka berada di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai mereka nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berarti ada alam antara dunia kita sekarang dengan hari kiamat itu, ya, alam antara namanya, tapi dalam bahasa Al-Quran namanya barzakh. Maka kata Imam Ibnu Katsir mengutip dari Imam Qatadah, alam barzakh itu beda dengan alam dunia. Alam dunia kita bisa makan dan minum, kita hidup, tapi di alam barzakh kita hidup juga, tapi tak akan makan dan bisa dibuktikan oleh ilmu, tidak bisa. Hanya agama yang memberikan informasi ini kepada kita. Barzakh. Kita juga tak bisa sama dengan alam akhirat, karena alam akhirat orang sudah ditimbang, alam akhirat orang sudah dibalas. Tapi di alam barzakh itu belum lagi ditimbang amal ibadahnya, tapi DP-nya sudah nampak di situ, ya kan? Maka bagi yang baca Quran, rajin baca Quran, kuburnya diterangi oleh Al-Quran. Yang rajin bersedekah, sedekahnya itu akan menemaninya di dalam alam barzakh. Yang rajin berzikir, yang rajin ini segala macam, amalnya itu akan membantu dia. Tapi ada juga yang kata Rasulullah, yang tak mau berinfak bersedekah, yang bakhil dengan hartanya, tak mau nyumbang dengan orang lain, maka hartanya nanti akan berbentuk ular yang kepalanya itu jumlahnya 99 buah yang akan menerkam dia, yang akan memakan dia. Itu alam barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai nanti kita di hari kebangkitan yang kita tidak tahu sampai kapan batas waktunya. Hanya Allah yang Maha tahu. Intinya apa? Mari kita persiapkan kehidupan alam barzakh kita. Ya, mungkin sebagian kita sudah sampai di situ, Pak. Sebagian jamaah kita yang dulu sama-sama dengan kita sudah di situ sekarang, Pak. Ada Pak Miul jadi alam barzakh. Mungkin orang tua kita, ayah dan emak kita sudah ada di alam barzakh. Mungkin anak kita sudah ada di alam barzakh. Dan kita pun suatu saat akan sampai ke situ. Seperti apa dia? Allah, kita tidak tahu. Fa'idza nufikha fis-sur. Suatu ketika kata Allah, apabila ditiupkan sangkakala, trompet, sehingga Allah bangkitkan semua yang pernah mati, hidup lagi dia. Yang terjadi adalah fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka. Ini nyinggung kita yang berkeluarga, suami istri, ayah, anak, ya, ibu, anak, saudara dengan saudara. Ketika sangkakala ditiupkan, seolah-olah nanti tidak akan ada lagi hubungan keluarga. Kalau tidak ada hubungan keluarga, yang terjadi apa? Tak akan ada saling tolong, tak akan ada lagi saling bantu membantu, tak ada lagi saling selamat menyelamatkan, Pak. Kalau di dunia masih ada banjir, anaknya gendong, emaknya digendong oleh anaknya banyak, atau anaknya digendong oleh ayah, masih ada tanggung jawab. Istrinya diselamatkan oleh suaminya, saudaranya diselamatkan oleh saudaranya. Diingatkan, kebakaran keluar. Oh, itu ada bom meledak, cepat jauh. Masih diingatkan, Pak. Tapi di hari akhirat orang hanya sibuk dengan diri sendiri.
Mau terjadi apa dengan saudara saya, peduli amat. Mau terjadi apa dengan mak saya tidak peduli. Saya saja ini dalam keadaan sulit. Fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi pertalian nasab. Ansab itu nasab. Nasab itu kan hubungan kekeluargaan. Wala yatasaalun. Kemudian Allah katakan, saking dahsyatnya hari kiamat itu, sampai seolah-olah orang tak lagi memperhatikan hubungan keluarga. Wala yatasaalun. Dan mereka juga tidak akan saling bertanya. Saya jumpa dengan Pak Irfan, tidak ada lagi. Tidak ada, sibuk bang. Saya jumpa dengan Pak ini, tidak ada lagi. Suami jumpa dengan istrinya, tidak ada lagi. La yatasaalun. Mereka tidak saling bertanya. Apa yang mereka lakukan? Menyelamatkan diri masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Menghitung pahala masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Menghitung dosa masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Menangisi nasib masing-masing. Kemudian Allah lanjutkan, faman thaqulat mawazinuhu, maka kemudian adalah penimbangan amal. Amal itu ditimbang. Kenapa ditimbang? Biar nampak keadilan Allah di situ, Pak. Allah ingin seadil-adilnya, dan Allah sudah tegaskan itu. Salah satu sifat Allah itu yang tidak terbantahkan adalah Al-Hakim. Allah yang maha adil. Al-Adl. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah ingin buktikan keadilan yang tidak pernah kalian dapatkan di atas muka bumi dulu. Sekarang aku yang memberikan keadilan itu kepada kalian. Jadi kan optimis kita, Pak. Tidak selesai di dunia. Ada haknya yang tak dikembalikan, ada haknya yang diambil paksa, ada yang ditindas, kemudian diajukan pengadilan, namanya pengadilan tapi tak adil. Jangan khawatir, ada zat yang maha adil yang akan membalas semua itu nanti. Dan itu dimulai dengan apa? Fa'amma man thaqulat mawazin. Ditimbanglah amalnya. Kalau berat amal kebaikannya, faulaika humul. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Berarti beruntung itu kalau amal kita berat. Makanya Allah ingatkan kita beramal soleh dan kalian, agar berat timbangan kebaikan kalian itu, agar banyak dia. Terutama di bulan suci Ramadan, banyak-banyak beramal. Selagi bisa, gunakan kesempatan. Karena itu nanti yang akan menjadi bukti dari Allah agar kalian dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan, khaffat itu ringan, Pak. Kalau thaqulat itu berat, ya. Fa amma wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Rugi orang yang ringan timbangan, lama umurnya, harusnya banyak kesempatannya beramal, tapi sedikit rupanya hasil amalnya. Kenapa? Karena dia memang tidak beramal. Yang dia lakukan malah sebaliknya, amal yang buruk yang dia kerjakan. Maka ditimbang amal itu. Ternyata yang baik ini sedikit ya, naik dia ke atas sebelah kanan. Yang berat itu yang buruk. Apa yang terjadi? Fi jahannam khalidun. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, mereka adalah berada di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita disuruh oleh Allah, selagi kalian hidup, kata Allah, silakan beramal. Sebab kalau kalian tak beramal, kalian akan menyesal nanti. Yang pertama. Yang kedua, amal kalian itulah yang ditimbang, kata Allah. Dan beratkanlah timbangan amal kebaikan itu agar kalian masuk surga. Jangan sampai hidup kalian lama, amal kalian sedikit, karena nanti akan ditimbang amal itu. Kalau ringan timbangan kebaikannya, malah berat dosanya, maka kalian masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah Bapak Ibu pelajaran yang berharga disampaikan Allah kepada kita semua di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-96 sampai dengan 103 ini. Intinya pertama sekali, berhati-hatilah dengan syaitan yang menggoda kita, yang mungkin kita tak mampu untuk melindungi diri kita sendiri karena setan tak bisa kita lihat, tapi Allah memberikan sesuatu yang optimis kepada kita. Baca doa ini, Allahumma inni
inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang kedua, mari kita perbanyak amal saleh. Ya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan background kita masing-masing, sesuai dengan tingkat ekonomi kita masing-masing. Insyaallah amal saleh itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di hari akhirat yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi